Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memahami apa itu administrasi satuan. Tentunya kita setelah melakukan suatu kegiatan, pada saat melakukan suatu kegiatan ternyata tidak luput dari segala administrasi yang harus kita lakukan. Sebagaimana kan kita ketahui bersama bahwa administrasi adalah catatan-catatan sebagai bukti fisik, sebagai dokumen yang nanti akan kita bisa gunakan untuk alat evaluasi, bisa kita gunakan untuk alat refleksi, sehingga dapat kita ketahui bagaimana pembelajaran kita, bagaimana pembelajaran pramuka kita, dan bagaimana langkah ke depan dengan adanya kegiatan yang sudah kita lakukan setelah kita mengadakan refleksi. Kini di administrasi satuan kakak, ini ada beberapa macam yang perlu kita siapkan dan perlu kita buat. Yang pertama, ini adanya administrasi penerimaan anggota. Yang kedua, ada buku administrasi. Yang ketiga, ada laporan kerja. Yang keempat, ada buku pendanaan gudeg. Yang kelima, administrasi tentang iuran. Yang keenam, administrasi tentang data anggota. Ini administrasi satuan yang perlu kita miliki. Ada administrasi penerimaan anggota, kemudian ada buku administrasi lainnya, kemudian ada laporan, ada pendanaan, buku pendanaan, pembiayaan, ada iuran, ada tanda anggota. Mari kita cek dan kita bahas satu per satu. Administrasi penerimaan anggota. Apa yang perlu kita siapkan dan perlu kita catat manakala kita mengelola sebuah gugus depan untuk kegiatan anggota kita. Anak-anak ketika masuk menjadi anggota di gugus depan kita, ikut kegiatan kepramukaan, maka anak tersebut harus kita catat dalam buku induk anggota. Jadi di buku induk anggota ini adalah buku yang mencatat tentang nama-nama anggota. Yang di sana tentunya ada biodata, ini, itu, dan sebagainya. Yang kedua, ada administrasi berupa surat pernyataan. Karena adik-adik kita yang masuk dalam kepramukaan ini adalah anak generasi muda yang akan kita bimbing menjadi generasi yang baik. Masih di bawah asuhan orang tua, memiliki orang tua, orang dewasa dan sebagainya, maka harus ada surat pernyataan. Pernyataan dari siapa? Pernyataan dari orang tua atau wali murid. Yang ketiga, kita siapkan sebuah buku juga yang namanya buku mutasi. Untuk apa? Mencatat kepindahan anggota, perpindahan peserta didik dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan perpindahan golongan, Kak. Ada dari siaga, kalau di tingkat SD kan ada siaga, naik golongan ke penggalan. Ada, itu buku mutasi untuk mencatat di sana. Kebetulan untuk SMA, SMP semuanya masih menggunakan ini. Tingkatan penggalang semua. Jadi kita tidak begitu repot. Selanjutnya kakak, ada beberapa buku administrasi yang harus disiapkan ketika kita mengelola kegiatan di penggalang. Biasanya tingkat SLTP. Yang pertama, kita memiliki buku presensi dan buku iuran. Kita buat bukunya.
Presensi itu daftar hadir, kehadiran peserta. Presensi itu kehadiran, berarti anak datang kemudian tanda tangan. Presensi. Berbeda dengan absensi. Absensi itu ketidakhadiran. Jadi yang dicatat itu justru malah yang tidak hadir kalau absensi. Tapi kalau presensi itu yang hadir yang dicatat. Tanda tangan. Tapi absensi yang hadir malah cukup dititik, yang tidak hadir diberi keterangan sakit, izin atau alfa tanpa keterangan. Satu itu. Yang kedua, siapkan di buku administrasi penggalang ada yang namanya buku tabungan. Kita melatih anak untuk gemar menabung. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam dasar dharma kita. Kita buatkan buku tabungan. Mari anak setiap hadir menabung. Atau bagaimana caranya bisa dikondisikan oleh kudep masing-masing. Yang ketiga, ada buku catatan latihan, jurnal. Hari ini latihannya apa? Materi yang diberikan apa? Jadi nanti urut tertata dengan baik. Kemudian berikutnya, setelah kita memiliki buku-buku tersebut, ternyata juga ada buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan pengeluaran. Ini terangkum dalam buku yang namanya buku kas. Kas gudep, kas regu, kas regu yang dipimpin oleh seorang pinru, ini dicatat. Belajar memang, anak-anak ini kita belajar secara menyeluruh. Di samping akhlak dan moralnya kita gembleng, kita bina dan sebagainya, tetapi kedisiplinan beradministrasi juga oke. Buku log atau catatan penting, peristiwa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, peristiwa penting pada saat itu apa? Kejadian-kejadian penting kita catat dalam buku log ini tadi. Kemudian ada buku inventaris. Pramuka ini tidak luput dari inventaris, punya catatan, punya buku berapa, punya tongkat berapa, alat untuk latihan, ini dimasukkan dalam kelompok inventaris, dicatat. Ada buku apa lagi? Dalam kepramukaan di Gudep pasti diselenggarakan rapat-rapat. Harus memiliki buku catatan rapat, notula. Selanjutnya kakak, ada juga buku yang mencatat kepribadian setiap peserta didik ini. Namanya buku catatan pribadi. Selanjutnya ada juga anak ini setiap jenjangnya, misalkan di penggalang, itu ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Setiap kenaikan ini diselenggarakan pelantikan. Dari pramuka kita uji syarat kecakapan umum, kemudian bisa menjadi penggalang ramu, dilantik. Menyelesaikan SKK syarat kecakapan khusus juga dilantik. Selesai SKU untuk penggalang rakit dilantik. Itu dicatat dalam buku pelantikan. Berikutnya juga ada buku renungan. Anak kita ajak berenung. Apa renungan yang sudah kita sampaikan, dicatat di situ. Yang terakhir adalah buku adat istiadat. Apa adat yang dilakukan di Gudep itu? Yang tentunya adat ini tidak bertentangan dengan norma yang ada maupun agama keyakinan yang dimiliki. Itu kakak-kakak administrasi penggalang. Nah, selanjutnya, ketika kita mengelola suatu kegiatan, selesai melaksanakan kegiatan harus selalu membuat sebuah laporan. Laporannya apa? Di sana Gudep melaporkan secara berkala kepada Kuarcap dengan tembusan Mabigus dan Kuaran.
Harusnya gitu kakak. Jadi kita melakukan kegiatan ini ada laporannya secara berkala. Selanjutnya sebenarnya kak, setiap tahun itu Gudep harus mendaftarkan ulang kepada Kuarcap. Kemudian Kuarcap juga memberikan tanda daftar ulang sebagai gugus depan. Selama ini sudah kita lakukan? Ya. Nanti kita tindak lanjuti. Berikut ada yang dinamakan pendanaan Gudep. Bagaimana pendanaan Gudep ini bisa berjalan? Dari mana ia berasal? Ternyata pendanaan Gudep itu berasal dari iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh Gudep. Yang kedua, pendanaan Gudep itu berasal dari bantuan pemerintah melalui sekolah yang bersangkutan. Dari BOS kita anggarkan ke sana, ini bantuan untuk kita penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, adanya bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat. Bantuan tidak memaksa. Jadi tidak mengikat. Monggo akan memberikan bantuan untuk kegiatan kepramukaan di SMP kita misalkan, silakan. Ada orang tua datang, saya akan memberikan bantuan berupa ini. Sah-sah saja. Dan pendanaan yang ketiga, yang keempat adalah usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi administrasi pendanaan juga harus dicatat. Iuran tadi dicatat buku iuran, ada bantuan dari pemerintah juga dicatat dalam laporan, katakan SPJ, bantuan tidak mengikat dari masyarakat juga dicatat di situ, kemudian usaha lain di situ, kemudian penerimaan pengeluaran ditata dengan baik. Maka seorang pengelola Gudep harus memiliki yang namanya buku kas. Oke. Selanjutnya, administrasi tentang iuran. Iuran. Dari mana iuran itu berasal? Sebenarnya pembina dan anggota Mabigus ini selalu beriur untuk kegiatan pramuka. Iuran bulan sesuai dengan keputusan musyawarah. Kemudian yang kedua, iuran berasal dari iuran bulanan. Gudep yang sudah disahkan wajib membayar bulanan kepada Kuaran dan Kuarcap. Jadi Kuaran itu bisa jalan kegiatannya dan sebagainya. Ada iuran, oh ternyata boleh. Ini sah-sah saja. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Ini kakak-kakak tentang administrasi kita. Yang terakhir adalah administrasi tentang tanda anggota. Itu juga sebuah administrasi. Apa ini? Tanda anggota saat pelantikan. Ramu, raket, terap. Kemudian diterima pembina dari Kuaran atau cabang. Tanda anggota dari cabang memberi tanda anggota tertentu kepada anak-anak kita, adik-adik kita, kepada kita sebagai pembina. Yang ketiga, tanda anggota yang diurus oleh Gudep dan seterusnya. Itu kakak-kakakku yang berbahagia, selingkup administrasi. Oleh karena itu berikutnya silahkan kakak-kakak nanti membuat buku-buku tersebut. Akan kita lihat bersama, akan kita terapkan di Gudep masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.